Gimana jadinya kalau para orang tua ngedorong anak-anak perempuannya buat ngebawa cowok ke rumahnya? Nginep dan bebas. Mau ngobrol doang juga boleh. Mau sampai berhubungan intim juga boleh. Dan bahkan orang-orang ini tuh beranggapan bahwa berhubungan intim di luar nikah itu adalah hal yang biasa. Dan bahkan dianggap sebagai bukti kalau dua insan saling mencintai katanya. Dan praktik ini tuh disebut tradisi gubuk cinta di suku Kreng Kamboja. Kalau dari yang gue baca nih, dari koran digitalnya ibu kota Kamboja, PhnomPenPost.com, jadi suku Kreng adalah orang-orang yang tinggal di daerah hutan pegunungan Provinsi Ratanakiri, Kamboja sana. Dan mereka ini cukup terkenal karena mereka punya tradisi yang gak biasa, yaitu tradisi gubuk cinta tadi. Di mana pada tradisi ini, para orang tua bakal ngebangun sebuah gubuk di samping rumahnya untuk anak perempuannya yang sudah masuk masa puber, yang udah remaja, yang sudah siap mencari pasangan hidup. Jadi dibangun sebuah gubuk di samping rumahnya dengan tujuan agar anak-anak perempuan mereka itu punya ruang pribadi, punya privasi. Kemudian ngebawa cowok gitu malam nginep di situ di rumahnya untuk saling mengenal secara pribadi dan juga secara seksual. Si cewek ini boleh ngebawa cowok berapa yang dia mau gitu. Misalkan malam ini si A, besok malam si B. Terserah si cewek. Sampai akhirnya dia memutuskan dengan siapa dia mau nikah. There are no restrictions or rules regarding how many men can visit or how long they can spend in the hut together. The woman who owns the hut decides who can visit and how they're going to spend their time together. Dan dengan dibangunnya gubuk itu juga menandakan bahwa keluarga ini tuh punya anak perempuan yang udah remaja, yang sedang nyari pasangan. Jadi para cowok di sana tuh tahu ntar malam mau ngapelnya kemana, nggak bingung. Huts are used to tell the public that a daughter of the family is about to turn 15 years old, and she's looking for a man to become the love of her life. Jadi bagi mereka, cara ini adalah cara yang tepat untuk anak-anak perempuannya menemukan cinta sejatinya. Untuk mengenal pria secara pribadi, secara seksual, tanpa mengganggu anggota keluarga yang lain. Tapi juga tetap dalam pengawasan keluarga dan juga kerabatnya. Karena kan di samping rumah gitu. Sampai akhirnya si anak perempuan memutuskan dengan siapa dia bakal nikah. Itu tujuannya. Jadi dalam prakteknya, ketika malam hari tiba, gelap itu, anak-anak cowok di sana bakal datang ke gubuk cinta. Mereka bakal masuk ke gubuk itu kalau diizinkan oleh si perempuan. Tapi kalau tidak ya tidak gitu. Jadi di sini tuh si perempuan dia yang memutuskan siapa saja yang boleh masuk ke gubuk cintanya. Dan memutuskan mau apa mereka semalaman. Apakah cuma ngobrol atau lebih. Bebas, semua tergantung keputusan si anak perempuan. Karena di sini tuh si anak perempuan diberi kebebasan, diberi kendali penuh untuk menjelajahi masa mudanya, mengeksplor seksualitasnya, dan juga dituntut belajar dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab. I think one of the advantages of the Love Huts custom is giving such great empowerment to young women and letting them explore their own sexuality, but also their own, I think, decision-making and judgment around who to mate with. Sebenarnya kan kalau dari pemikiran kita ya, tradisi gini tuh beresiko banget, apalagi buat anak-anak perempuan. Kayak takut ada pemerkosaan, terus takut hamil di luar nikah. Toh akhirnya nikah pun takutnya nggak bahagia pernikahannya, terus cerai. Dan yang paling bating adalah takut tertular penyakit seksual, HIV, AIDS, kayak gitu. Tapi menurut laporan dari tetua suku Kreng, katanya di sana tuh mereka nggak pernah ngedenger adanya kasus pemerkosaan. Dan bahkan jarang ngedenger adanya orang cerai katanya.
I've never heard of this kind of action, forcing the girl to have sex. When a girl says no, the boy won't try and do it. Jadi memang tradisi gubuk cinta itu nggak sekonyong-konyong gitu aja dijalanin. Ada aturannya, adat istiadat, dan juga ada kontrolnya. Jadi ada hukuman di mana kalau ada anak cowok yang maksa anak perempuan berhubungan intim, itu nanti dihukum di mana hewan ternak keluarga si cowok bakal diambil oleh kepala suku. Dan hukuman ini tuh udah bikin anak-anak cowok di sana takut buat ngelakuin yang enggak-enggak. Ya, walaupun tetap ada praktek berhubungan intim pranikah. Dan kalau menurut salah satu jurnal yang gue baca, The Secret of Love Hut, jadi untuk masalah hubungan intim di luar nikah, terus takut hamil di luar nikah, ternyata mereka juga udah kenal yang namanya pil pagi atau pil kontrasepsi katanya. Mereka udah biasa kayak minum koktail kayu, alkohol, dan kelabang sebagai pil kontrasepsi mereka, sebagai pil paginya. Yang walaupun sebenarnya katanya efektivitasnya pun itu diragukan, nggak tahu manjur atau enggaknya. Jadi memang ternyata walaupun gubuk cinta, terus si anak perempuan ngebawa cowok ke gubuknya gitu bermalam, ternyata itu nggak sekonyong-konyong gitu aja kan. Ternyata ada aturannya, ada rules-nya, ada pengawasannya. Jadi ya nggak serta-merta itu tentang hubungan intim, tentang seks gitu, enggak. Tapi emang ada batasan, juga ada tujuan jelasnya sih emang. Jadi wajar kalau emang tradisi itu masih dijalankan oleh beberapa keluarga. Karena emang nggak jelek kok konteksnya, tergantung dari mana kita ngelihatnya. Dan sekarang tradisi gubuk cinta ini tuh udah banyak ditinggalkan oleh orang-orang suku Kreng. Orang-orang di sana sudah mulai terkena modernisasi, perkembangan zaman. Mereka juga udah mulai tersentuh sama pendidikan formal tuh. Mereka akhirnya sadar gitu, atau tahu kalau tradisi mereka itu dianggap kurang baik oleh orang-orang di luaran sana. Yang walaupun memang masih ada beberapa keluarga gitu yang masih ngebangunin gubuk cinta buat anak perempuannya. Tapi sekarang hanya sekedar gubuk. Hanya sekedar gubuk untuk ruang pribadi anak perempuannya, bukan lagi untuk mencari cinta. Thì lạnh tôm ấy nắng bên nắng ở chỗ ba này kho này coi xương tôm chạy lên tam thẩm đa đôi trẻ bông bon ấy trắng chạy lên tròn quay. Cái nạp xì nhé, nạp xì. Nạp xén. Kha nhưng mà ai trời. Hai jadi beli galon nggak? Dan berhubung gue udah mau beli galon, jadi video kali ini kita selesai di sini. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.